Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Haji Asio SSI TNKes, dosen tetap pada program studi D4 terapis gigi program sarjana Serapam Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Saya pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dengan kode 3M09 sebanyak 2 SKS bersama rekan dosen Idam Khalid MPD dan Haja Rusmiati MPD. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu etika, profesi, dan hukum kesehatan. Metode dan teknik pengajaran. Saya menggunakan metode DIAA atau Delivery Interaction Assessment serta pendekatan pembelajaran berbasis studi kasus. Sebanyak 75 orang mahasiswa dibagi ke dalam 10 kelompok. Masing-masing diberikan tugas mandiri menganalisis kasus malpraktek versus Permenkes nomor 22 2016. Next. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan satu, pengetahuan dan pemahaman mengenai etika profesi dan hukum kesehatan dengan memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran yang relevan. 2. Kemampuan komunikasi profesional dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi. 3. Kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah etika serta mendorong peran aktif mahasiswa dalam gerakan etika dan hukum kesehatan, khususnya pada bidang kesehatan gigi dan mulut. Sistem pembelajaran. Pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, small group discussion, dan praktik lapangan ke masyarakat. Pada pembelajaran, pada video pembelajaran, saya menyampaikan pertemuan yang ke-10 yang berfokus pada pembahasan kasus malpraktek versus Permenkes nomor 20 tahun 2016. Media yang digunakan antara lain presentasi PowerPoint. Untuk menjaga antusiasme belajar digunakan teknik penyegaran seperti pemberian reward kecil dalam bentuk permen kepada mahasiswa yang aktif. Evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan di akhir pertemuan melalui kuis dan tanya jawab serta penguasaan sebagai penugasan materi. Monitoring perkembangan mahasiswa yang dilakukan melalui 1. Buku harian praktikum mahasiswa masing-masing mahasiswa. Next. Selanjutnya, melakukan diskusi dengan WhatsApp group di kelas. Selanjutnya yaitu unggahan kegiatan pembelajaran etika mahasiswa melalui media sosial pribadi khususnya terkait dengan etika dan hukum kesehatan gigi dan mulut. Sistem penilaian dilakukan dengan tugas, ujian UTS, dan ujian UAS. Untuk satuan pembelajaran, next. Capaian komponen yaitu capaian pembelajaran dengan uraian mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan prinsip etika profesi
dan hukum kesehatan dalam praktek pelayanan kesehatan. Sub capaian pembelajaran: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip etika, profesi, dan hukum kesehatan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran malpraktek. 3. Topik pembelajaran: kasus malpraktek versus Permenkes nomor 20 tahun 2016. Indikator pembelajaran: mahasiswa dapat menjelaskan: 1. Menjelaskan isi Permenkes nomor 20 tahun 2016. 2. Mahasiswa dapat menganalisis unsur-unsur malpraktek. 3. Mahasiswa mampu menyusun solusi. Strategi pembelajaran: ceramah, interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, dan praktik lapangan. Media dan sumber belajar yaitu berdasarkan Permenkes nomor 20 tahun 2016 dalam bentuk PowerPoint. Next. Kegiatan mahasiswa: pertama, menganalisis kasus. 2. Mendiskusikan di kelompok dengan jumlah kelompok 10 kelompok. Kemudian mempresentasikan praktikum ke masyarakat. Selanjutnya, unggahan edukasi melalui media sosial. Penilaian pembelajaran tadi telah disampaikan melalui UTS, UAS maupun penilaian praktikum, evaluasi, dan monitoring. Selanjutnya, luaran mahasiswa. Mahasiswa mampu menganalisis kritis kasus etika dan hukum kesehatan dalam bentuk video, kemudian merekomendasikan berbasis peraturan Permenkes nomor 20 tahun 2016. Refleksi pembelajaran praktek yang profesional. Aspek yang dinilai yaitu sikap mahasiswa, keaktifan dalam bimbingan, keaktifan presentasi dan penguasaan materi, serta media yang digunakan. Next. Ya, jadi referensi dan regulasi kebijakan menggunakan dengan regulasi Permenkes nomor 20 tentang izin dan penyelenggaraan praktek terapis gigi. Selanjutnya, referensi Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Next. Demikianlah penjelasan saya terkait pelaksanaan pengajaran mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan yang dilaksanakan secara langsung melalui praktek lapangan serta didukung media pembelajaran digital dan evaluasi berbasis kinerja mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita untuk tatap muka yang ke-10 yang sebelumnya sudah diawali oleh tim dosen kita Pak Idam Khalid dan Bu Aja Ismiati, di mana di pertemuan ke-10 ini ya saya megang topik mata kuliah etika profesi dan kesehatan dengan topik kasus malpraktek versus Permenkes nomor 20 tahun 2016 ya. Jadi saya akan sampaikan apa itu malpraktek ya, apa itu Permenkes nomor 20 tahun 2016 ya.
seorang tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan gigi, untuk mempergunakan tingkat kepandaiannya dan ilmu pengetahuannya dalam mengobati merawat pasien. Ya, jadi tindakan malpraktek ini sangat merugikan, ya, merugikan, terutama merugikan pasien. Ya, jadi dalam malpraktek, kalau kita melakukan malpraktek, melakukan penyimpangan dan ada pihak-pihak yang dirugikan, kita akan berhadapan dengan hukum. Serem ya, ya hukum. Jadi kalau kita sudah bicara hukum, hukum pun akan terbagi-bagi lagi. Ya, bila kita melakukan kelalaian malpraktek, jadi ada pihak atau pasien yang dirugikan, dia berhak menyalurkan status dia yang dirugikan atau jadi korban. Baik, singkat, nanti selanjutnya Anda berdasarkan teori yang saya sampaikan sedikit ini, Anda akan saya beri tugas, ya, tugas bagaimana fakta lapangan. Selanjutnya tadi telah saya sampaikan, ya, jadi terkait saya akan rencana kasih penugasan mandiri untuk Anda terkait kasus malpraktek versus Permenkes nomor 20 tahun 2016. Nah, ini saya akan jadikan pembanding supaya kamu punya arahan bagaimana membuat tugas yang nanti saya berikan, ya kan, oleh senior kamu, ya, tentang seorang perawat gigi yang bekerja di klinik bersama dokter gigi. Kebetulan dokter gigi tidak ada di tempat, datanglah seorang pasien, ya, yang ingin mencabut giginya, terutama gigi geraham. Kondisinya dalam keadaan sakit. Jadi oknum petugas tenaga terapis gigi, ya, memanipulasi informasi kepada pasiennya. Dia menyatakan saya seorang dokter giginya dan saya bisa lakukan pencabutan untuk pasien tersebut. Tapi endingnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, sehingga terjadi sakit yang amat sangat, kemudian perdarahan, sehingga keluarga pasien komplain kepada klinik atau tempat bekerja perawat gigi bersama dokter giginya. Ya, dengan nada emosional keluarga pasien minta pertanggungjawaban dan endingnya akhirnya berurusan dengan hukum dengan pihak Pak Polisi. Ya, jadi ini saya akan memberi gambaran pada anda sekalian supaya Anda tetap patuh pada aturan yang berlaku. Oke, silakan saksikan tayangan video ini. Setelah pasien masuk ke dalam ruangan, perawat langsung memeriksa.
mendahulukan etika daripada ilmu. Bye-bye. Adalah. Oke, ada pertanyaan yang mau disampaikan terkait tampilan PPT video tadi? Silakan. Ya, silakan diperkenalkan nama Anda siapa? Berdiri. Nah, ya biar lebih legal tampilannya. Silakan. Siapa nama Anda? Pak, nama saya Fania Salsabila Fitriani. Izin bertanya, bagaimana kita menghadapi polisi dengan kejadian seperti itu, Pak? Oke. Terima kasih atas pertanyaan Fania. Kita sebagai tenaga terapis gigi, ya, dalam aktivitas kita melayani, ya, klien atau pasien, kita harus bertanggung jawab, ya. Bila sesuai dengan tampilan video tadi karena pelanggaran kewenangan kita sesuai dengan Permenkes nomor 20 tahun 2016, seorang terapis gigi bisa melayani tindakan kuratif pencabutan hanya pada akar 1. Akar 1 tadi letaknya di mana? Itu di gigi depan, ya, baik itu gigi seri maupun gigi K minus. Sedangkan tayangan di PPT tadi, ya, si terapis gigi, ya, memanipulasi informasi kepada si pasien, ya, sehingga dengan memanipulasi informasi sebagai kelanjutannya dia melakukan pencabutan gigi geraham yang bukan ranah kewenangan seorang terapis gigi, ya, yang hanya boleh mencabut dengan akar 1. Pasal, ya, pasal 133 dua alat bukti itu kita bisa ditetapkan tersangka, ya. Jadi itu gambaran di video tadi. Tapi bila kita menjalankan sesuai dengan kewenangan kita harus hadapi, ya, dengan pertama kita tunjukkan status kita resmi, ya, sebagai terapis karena kita menghadapi jiwa manusia. Hati-hatilah dan waspada. Oke? Ada lagi satu pertanyaan? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Supita Putri. Di sini saya ingin bertanya, dari kasus tersebut apa peran organisasi dalam membantu permasalahan terapis gigi tersebut, Pak? Terima Oke. kasih, Pak. Terima kasih. Siapa namanya? Cindy, Pak. Cindy. Kapasitas dan kewenangan organisasi profesi, ya, tetap kita berpijak kepada Permenkes nomor 20 tahun 2016. Apa yang bisa diberikan organisasi profesi selagi pertama kamu memang tercatat teregistrasi sudah menjadi anggota terapis gigi. Kedua, Anda memang melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Anda, ya. Misalnya Anda melakukan pencabutan gigi sesuai dengan kewenangan dengan akar 1 bagian depan. Terjadi hal tidak diinginkan, perdarahan, ya, sudah kamu upaya lakukan semampu sebisa, tapi darah tidak berhenti, ya, sehingga kamu menyadari, wah, keterbatasan saya ini harus kita rujuk kepada pelayanan yang lebih tinggi, ya, misalnya dirujuklah ke UGD Rumah Sakit X, ya, nah, sehingga di situ ditangani atau komplain pasiennya, terutama kepada kita yang mencabut, ya kan, pokoknya nggak terima, saya akan
bukan ibu, saya akan pidanakan ibu, kata keluarga pasien dengan arogan, dengan emosi, blok, ya. Nah, gimana sikap kita? Gimana sikap kita? Jadi pengakuan sepihak itu kewenangan Pak Polisi, ya. Jadi diadakanlah gelar perkara sesuai dengan kewenangan polisi, mana yang melapor, mana yang terlapor. Nah, disitulah kita mengargumentasikan, mendokumentasikan, ya. Selagi kamu legal, selagi kamu kerja sesuai dengan kewenangan, ya, keputusan salah benar ada di majelis hakim, bukan Anda yang dilaporkan dan Anda yang melaporkan. Oke, siap, ya. Nah, jadi dalam hal ini sekarang dunia sudah dengan digital, ya. Apapun masalah apapun apa, kita tidak perlu harus pakai advokat atau pengacara, atasi secara mandiri selagi kita benar, ya. Oke, sip, cukup. Terima kasih, ya. Terima kasih. Sudah tadi saya tampilkan baik PPT jadwal pertemuan ini, kemudian tadi saya sudah tampilkan tugas mandiri yang telah dilakukan oleh senior Anda. Sekarang tugas Anda adalah buat tugas mandiri dikerjakan tiap kelompok. Silakan apa kasusnya, silakan gimana solusinya. Oke, siap? Ya. Terima kasih pada pertemuan ini. Terima kasih untuk semuanya atas lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita dijadwal rencanakan untuk penampilan tugas mandiri yang telah saya berikan kepada tiap-tiap kelompok kemarin terkait kasus malpraktek, ya, versus Permenkes nomor 20/2016. Jadi untuk selanjutnya silakan untuk tampil daripada kelompok, ya. Di waktu dan tempat kami silakan kepada kelompok yang sudah siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Ardio SSTMK selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Febianti dan teman saya Aziza Siti Dewi. dan Fania Salsabila Fitriani. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan menampilkan hasil video kelompok kami tentang malpraktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Chris. Langsung di Baik, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada kelompok yang ingin bertanya, sebutkan nama kelompok dan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sapitri, saya dari kelompok 1. Di sini kami ingin bertanya, kenapa sebagai seorang terapis gigi itu hanya boleh mencabut gigi dengan akar tunggal? Kenapa tidak boleh mencabut gigi akar 2 ataupun akar 3? Baiklah, terima kasih. Ayo, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Karena paradigma sehat untuk kita sebagai terapis gigi dengan orientasi promotif, preventif, kuratif terbatas. Kembali lagi ke Permenkes pasal 16 tahun 2016 yang
B. Penambalan gigi 1 atau 2 bidang dengan gelas ionomer atau bahan lainnya. Dan C. Perawatan pasca tindakan. Terima kasih, itu saja jawabannya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Izin bertanya. Ya, silakan. Lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kartika Dewi, perwakilan dari kelompok 2. Saya izin bertanya, kenapa terapis gigi hanya boleh melakukan penambahan pada kelas 1, 3, dan 5? Kenapa tidak boleh di kelas-kelas yang lain menurut Dikti? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Anastasia. Karena sesuai dengan Permenkes nomor 20 pasal 19 tahun 2016 tentang penambalan, di mana pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A meliputi A. Penambalan gigi lebih dari 2 bidang, yang B. Perawatan saluran akar, dan C. Pemberian resep dan obat-obatan. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Jasmine Sapitri dari kelompok 3. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita mencabut gigi sesuai dengan kompetensi namun terjadi perdarahan, apa yang akan kita lakukan? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Karena sesuai dengan Permenkes nomor 20 pasal 22 tahun 2016, yaitu yang pertama, dalam keadaan kedaruratan gigi dan mulut, terapis gigi dan mulut dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, yaitu pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien. Yang ketiga, yaitu terapis gigi dan mulut wajib merujuk pasien kepada dokter gigi setelah pertolongan pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selesai dilakukan. Apakah jelas? Oke, ini saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengayaan, ya. Jadi untuk kita memanfaatkan momen ini, ya kita jadi tahu, ya kita jadi paham apa itu etika profesi, apa itu kesehatan, ya terkait dugaan pelanggaran praktek. Jadi karena saya membuat tugas ini karena Anda akan menjadi calon public figure besok, ya, sama melayani klien atau melayani jiwa manusia, ya. Jadi dengan pembelajaran ini, dengan saya tahu Anda pelan dari tadi kita berdiskusi berdebat, saya hanya memberi sedikit sentuhan, ya, dengan kismin. Ya, ini kan kalau kau bagi-bagikan, ya, jangan kau simpan, nanti ini penyimpangan kau masak. Oke, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di